selamat datang di video aku. Terima kasih ya udah mampir di video aku. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama aku Email Dwi Alustari, nomor absen 13 dari kelas 11 MP1. Nah, di video ini aku bakal mempresentasikan materi, bukan mempresentasikan sih, lebih tepatnya menjelaskan tentang materi problem solving yang efektif di dunia perkantoran. Pertama tuh kalian harus tahu, apa sih problem solving itu? Nah, problem solving adalah suatu proses yang disusun secara sistematis untuk menganalisis suatu masalah. Seperti memulai mengidentifikasi masalah, lalu mencari akar penyebab masalah, lalu kita akan berdiskusi untuk menemukan suatu solusi dan menerapkan solusi tersebut. Terus, kenapa sih problem solving itu penting di dunia perkantoran? Nah, problem solving itu gak kalah penting loh di dunia perkantoran. Ya, walaupun ini tuh dibutuhin di semua bidang, tapi aku bakal bahas tentang di dunia perkantoran. Pertama-tama, problem solving itu memiliki beberapa manfaat. Salah satunya, mencegah masalah ini terjadi kedua kalinya atau berulang. Terus, yang kedua, menghemat biaya dan waktu. Ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Terus, yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang proaktif dan positif. Nah, terus yang kelima itu adalah mengasah keterampilan para pegawai dan pekerja untuk berpikir kritis. Jika di kantor kalian ada masalah, langkah pertama yang dapat kalian lakukan adalah pahami masalah dengan benar dengan cara identifikasi. Jadi, kalian itu kayak apa ya? Jangan cuma lihat aja, tapi kalian harus tahu, tanyakan apa gejalanya, bagaimana ini terjadi. Nah, terus kalian itu definisikan masalah ini dengan data dan bukti-bukti, bukan hanya dengan asumsi. Contohnya, kayak proyek kita ini telat. Enggak, bukan kayak gitu. Itu malah bikin bos kalian marah. Nah, caranya itu, proyek ini telat 3 hari dikarenakan belum mendapatkan feedback dari divisi Y. Analisis, cari tahu apa akar penyebab dari masalah ini. Nah, terus kalian bisa gunakan 5 whys. Tanyakan 5 pertanyaan mengapa secara beruntun atau menggunakan diagram fishbone. Kalian kan udah tahu nih, apa akar penyebab dari masalah ini bisa terjadi. Nah, langkah selanjutnya adalah generate. Jadi, kalian lakukan diskusi dengan tim-tim kalian semua dan rekan kerja kalian. Di sini tuh gak ada ide yang buruk, karena kita butuh banyak solusi dan ide dari yang lainnya. Biar tuh kita bisa milih, apa sih solusi yang cocok? Kalian bisa pilih A, B, C, ataupun D. Kan udah banyak nih solusi yang kita dengarkan dari tim dan rekan kerja kita. Langkah selanjutnya adalah evaluasi dan pilih solusi yang terbaik, seperti mempertimbangkan efektivitas. Apakah solusi ini benar dan dapat kita lakukan? Terus, mempertimbangkan fleksibilitas. Apakah sumber daya kita cukup, seperti waktu, anggaran, SDM, dan lain-lain. Lalu, pertimbangkan dampaknya, seperti apakah konsekuensi solusi ini positif atau negatif. Kita kan udah nih, milih solusi yang terbaik untuk kita. Setelah itu, rencanakan dan implementasikan. Jadi, kalian tuh harus lakukan rencana aksi. Seperti apa, siapa, dan kapan. Terus, kalian tuh harus komunikasikan dengan orang-orang yang terlibat. Nah, setelah dilakuin, ini tuh harus dilakukan secara disiplin dan amati perkembangannya. Setelah semuanya dijalankan, kalian dapat lakukan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan. Di situ, kalian diskusikan apakah solusi ini memang terbaik. Jika iya, maka tetap dilakukan. Tapi, jika tidak, kembali analisis dan cari solusi yang lain. Nah, selama proses diskusi untuk mencari solusi terbaik, ada beberapa alat yang dapat digunakan. Seperti 5 whys untuk mengetahui akar penyebab masalah. Terus ada diagram fishbone
untuk memetakan keseluruhan faktor masalah secara visual. Nah, terus ada SWOT analysis. Itu untuk mengevaluasi berbagai solusi melalui strength, weakness, opportunity, dan threats. Lalu, yang terakhir ada mind map. Mind map ini digunakan untuk memuat informasi dan ide-ide selama proses diskusi itu terjadi. Nah, di sini aku mau kasih tahu kunci sukses dalam praktiknya. Yang pertama, jangan menyalahkan. Jadi, kalian itu harus fokus ke masalahnya, bukan ke orangnya. Nah, yang kedua, kolaborasi. Jadi, libatkan orang-orang di tim kalian untuk berdiskusi. Terus, yang ketiga, komunikasi terbuka. Jadi, kalian itu harus dorong orang-orang untuk berpendapat tanpa takut dihakimi. Nah, yang keempat, data driven. Jadi, itu tuh kalian harus dukung argumen kalian dengan data, bukan perasaan. Nah, yang terakhir, belajar dari kegagalan. Jadi tuh, walaupun mungkin kayak gagal dan mendapat kita kurang pas, kita tuh harus cari solusi lain, lalu ungkapkan lagi dengan data yang baru. Jadi, kesimpulannya adalah dengan melakukan pendekatan secara sistematis dan kolaboratif, setiap masalah di perkantoran bukanlah hambatan, melainkan peluang untuk berinovasi dan menjadi lebih baik. Nah, sekian, itu adalah video presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Jadi,